Galbe pinjol seret sampai ke orang tua untuk dimasukkan ke jalur hukum. Lah kok bisa? Dan buat teman-teman yang mendapatkan ancaman seperti ini dari pinjol, nggak usah takut ya. Tetap tenang, ini solusinya. Oke, intinya pertama jangan panik dulu ya. Pertama jangan panik dulu biar kalian bisa berpikir dengan jernih. Yang kedua, masalah ini masalah apa dulu nih? Kenapa kok harus bawa-bawa orang tua? Biasanya orang-orang tua ini dibawa-bawa ketika yang pinjol, yang galbe itu masih muda. Punya orang tua yang masih aktif bekerja gitu ya. Dan ya biasanya mungkin anak-anak baru masuk kerja gitu ya, udah nyicil iPhone, udah bayar ini. Nah biasanya seperti ini. Nah kenapa orang tua dibawa-bawa? Karena ya memang orang tuanya dianggap mampu, anaknya masih belum bisa, yang galbe ini anaknya gitu. Nah apa yang selanjutnya? Ya mereka pasti akan bawa-bawa orang tuanya. Sebenarnya secara hukum, secara aturan OJK ini nggak boleh ya. Nah kalau ini sampai ada ranah-ranah sampai masuk jalur hukum, nggak usah dipercaya, udah pasti fix itu cuma nakut-nakuti. Karena kalaupun sampai masuk jalur hukum dan hukum perdata ada gugatan dan seterusnya, gugatan itu mahal loh. Nggak mungkin semua pinjol menggugat semuanya, bisa bangkrut mereka justru malah. Nah gugatan ini teman-teman, nah orang tua kalau diusik-usik nggak akan bisa, karena yang bersangkutan, yang ada sangkut pautnya adalah si peminjam, nasabah. Nggak ada urusannya dengan keluarga, nggak ada urusannya dengan orang tua. Kalaupun orang tua dimasukkan sebagai kayak kontak darurat, ya nggak bisa dijadikan saksi-saksi juga, nggak bisa dipanggil juga ke pengadilan. Paling cuma dihubungi yang menanyakan lokasi dan keberadaan kalian. Dan nggak berhak juga DC-nya menelpon orang tua kita untuk menagih utang kita. Kalau itu terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Perjuangkan, laporkan ke pihak pinjolnya. Ini kenapa ini orang tua saya ditelepon-telepon, ini urusan saya dengan pihak pinjol ya, bukan orang-orang tua saya nggak tahu apa-apa dan nggak ngerti apa-apa. Tolong jangan diikut sertakan karena ini melanggar undang-undang. Bahwa proses penagihan harus melalui orang yang meminjam, bukan pihak lain. Ini penting dan kalian harus ingat baik-baik ya. Tetap semangat buat teman-teman, masalah pinjol memang tidak bisa diselesaikan dengan instan. Butuh waktu yang cukup lumayan panjang gitu ya. Dan nggak bisa selesai begitu aja. Bener-bener butuh waktu banget. Dan selama kalian yakin, selama kalian terus bekerja keras, banyak berdoa, pasti solusi pasti akan segera datang. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk berdoa, tingkatkan ibadah kalian, tingkatkan doa kalian, zikir kalian, semoga masalah ini bisa segera terselesaikan dan teman-teman mudah-mudahan diberikan rezeki yang cukup untuk bisa menyelesaikan utang-utang pinjol ini. Amin amin ya rabbal alamin.